Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Teknik ala SP. Silahkan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Baik teman-teman, pada video ini kita akan bahas mengenai musuh utama maintenance. Musuh bebuyutan seorang maintenance itu ada 3, yaitu bocor, kendor, dan kotor, atau biasa disingkat 3OR. Ini sering kejadian masalah besar itu berawal dari 3OR ini, antara kendor, kotor, ataupun bocor. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari kendor. Jadi kendor ini atau bahasa Inggrisnya loose, ya agak keren nih, kendor atau loose. Ini biasanya kondisi ketika baut atau mur, kopling, terminal listrik, puli atau komponen lain tidak terikat dengan kuat. Dampaknya timbul getaran berlebih, misalignment, komponen cepat aus, dan bisa lebih fatal lagi, bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Contoh nyata di lapangan, misalkan motor dan pompa. Dudukan motor kendor. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, bearing cepat rusak. Kopling bisa pecah karena getaran. Akhirnya pompanya berhenti beroperasi, hancur. Mungkin contoh di panel listrik, baut terminal kontaktor kendor. Itu kan fatal sekali. Kontaktor terminal kendor itu bisa timbul panas berlebih. Iya, kalau baut terminal di kontaktor itu sampai kendor, itu akan terjadi surja atau percikan api, percikan listrik itu, makanya timbul panas berlebih sehingga kabel yang terhubung ke terminal itu jadi gosong, akhirnya kontaktor terbakar, dan lebih fatal lagi bisa kebakaran di panel tersebut. Contoh lagi di konveyor, baut puli kendor, puli bisa bergeser, belnya lari ke samping kanan atau samping kiri, akhirnya gesekan kena frame, sobek, jadi konveyor berhenti, dan lain sebagainya. Terus berikutnya musuh utama maintenance yaitu kotor atau dirty. Ya, kotor atau dirty bahasa Inggrisnya ya. Kotoran adalah penyebab kerusakan yang paling sering ditemukan, tapi paling sering disepelekan atau diabaikan. Kelihatannya sepele, cuman debu nempel ada di kabel panel atau di motor, di pompa. Itu kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa menjadikan pendinginan terganggu. Jadi misalkan di kisi-kisi motor, itu di badan motor itu kan biasanya ada berbentuk kisi-kisi atau garis-garis itu. Kalau di situ banyak debu, maka panas yang ada di motor itu sulit dibuang karena terhalang debu. Misalkan di radiator kalau banyak debu, banyak pengotor, itu juga pendinginan terganggu. Terus misalkan di bearing atau di linear bearing, antara shaft sama bearing, itu kalau kotor, itu gesekan jadi meningkat, jadi lapisan pelumasnya jadi nggak bekerja dengan maksimal, sehingga menyebabkan oil filmnya itu tidak bekerja dengan baik, bisa menyebabkan kemacetan, bearing jadi macet, seperti itu. Kalau kotor itu terjadi pada sensor, itu juga sensor tidak bisa bekerja dengan maksimal. Contoh foto eye sama reflektor itu kan berhadapan-hadapan. Kalau reflektornya ketutup debu atau foto eye-nya ketutup debu, maka tidak bisa bekerja dengan baik. Dan kotor ini bisa menurunkan umur komponen tersebut. Jadi jangan disepelekan mengenai kotor ini, karena kalau kotor dibiarkan itu akan merusak part-part atau komponen-komponen mesin. Pada waktu proses preventive maintenance, biasanya yang diutamakan itu CILT, C-nya cleaning, I-nya inspection, L-nya lubrikasi, T-nya tightening atau pengencangan. Tapi tetap pada waktu PM itu cleaning itu pasti ada.
entah itu cleaning filter di panel, cleaning saringan, cleaning sensor, dan lain-lain lah. Contoh nyata di lapangan, misalkan motor listrik sirip pendingin atau kisi-kisi penuh debu, panas motor itu tidak bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar, motor bisa overheat dan gulungan bisa terbakar, teman-teman. Jadi sepele, hanya karena sirip pendingin atau kisi-kisi itu ditutupi debu, maka motor bisa terbakar. Contoh berikutnya ada bearing kemasukan debu. Jadi ada debu yang masuk ke ball bearingnya, sehingga grease yang ada yang melumasi ball bearing tersebut terkontaminasi, bercampur dengan kotoran. Akhirnya bearingnya tidak bekerja dengan baik, berisik, seret, macet, dan akhirnya rusak. Contoh berikutnya, misalkan sensor proximity, kayak tadi itu foto AE ketutup debu, itu sensor gagal membaca objek ya, jadi mesin bisa stop gara-gara tertutup debu. Contoh lagi, radiator kompresor tertutup debu karena saking banyaknya debu yang nempel di radiator, sehingga suhu kompresor bisa naik, bisa trip atau over temperatur gitu. Jadi itulah hal sepele, kotoran bisa menyebabkan mesin stop. Musuh utama maintenance berikutnya yaitu bocor atau leak dalam bahasa Inggris. Kebocoran ini bisa berupa oli, grease, angin, air, atau bahkan listrik atau arus bocor itu. Dampaknya bisa kehilangan energi, kehilangan pelumasan, bisa merusak komponen yang lain, bisa menyebabkan kecelakaan juga. Kalau oli tercecer bocor ke lantai bisa kepleset orang, kalau listrik bocor bisa nyetrum orang, bisa meninggal. Kalau itu angin bocor atau ini apa, nitrogen, misalkan gas nitrogen, gas CO2 bocor bisa menyebabkan kematian juga kalau tidak tertolong. Contoh di lapangan terkait kebocoran yaitu sistem pneumatik atau sistem pneumatik ya. Selang udara bocor sedikit, misalkan selang atau tubing itu bocor, sehingga kompresor akan bekerja lebih sering, bahkan bisa drop itu, sehingga tagihan listriknya bisa membengkak, atau bahkan umur kompresor bisa berkurang karena hanya gara-gara bocor sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, atau sedikit di sana juga sedikit, di situ juga sedikit, di mana lagi juga sedikit, tapi banyak gitu. Itu juga bisa menyebabkan ini kerugian buat perusahaan. Contoh lagi kebocoran yang terjadi di gearbox, misalkan seal bocor sehingga olinya perlahan tuh berkurang. Kalau oli perlahan berkurang kan harus menambah oli, menambah biaya. Kalau nggak segera diisi oli, maka gear akan aus. Jadi daleman isi gearbox itu akan aus, terkikis karena lapisan olinya tidak mencukupi, sehingga gearbox bisa rusak atau jebol. Gigi-giginya yang ada di dalam itu bisa rontok. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh lagi pompa air nih, pompa air misalkan mechanical seal-nya bocor, jadi air terus menerus bocor keluar tuh, netes terus menerus sampai kena bearingnya. Kalau bearing sudah terkena cairan, maka akan timbul karat. Kalau sudah timbul karat, maka bearing akan macet atau rusak, berisik biasanya. Jadi untuk kebocoran ini tidak boleh disepelekan teman-teman, karena kebocoran hari ini setetes, besok 2 tetes, besoknya 3 tetes, lama-lama bisa menyebabkan kerusakan pada mesin-mesin yang terdampak atau mesin-mesin yang bocor tersebut. Dan mungkin itu adalah musuh maintenance, 3 musuh maintenance yang sangat nyata. Teman-teman tidak boleh menyepelekan 3 or tersebut: kendor, bocor, dan kotor, karena 90% kerusakan mesin tidak datang tiba-tiba teman-teman. Biasanya dia memberi tanda lewat 3 hal sederhana, yaitu kotor, kendor, dan bocor. Kalau 3 musuh ini dikendalikan, maka umur mesin bisa jauh lebih panjang dan breakdown bisa ditekan secara signifikan. Musuh utama maintenance hanya 3, yaitu kendor, kotor, dan bocor. Pastikan teman-teman peka dan peduli terhadap 3 hal tersebut. Mungkin itu penjelasan tentang musuh utama maintenance teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.